Bayangkan Anda dilempar ke dalam api yang begitu besar sampai burung yang terbang di atasnya pun terbakar dan jatuh. Tetapi Anda keluar tanpa satu luka pun, bahkan bau asap tidak menempel di pakaian Anda. Inilah mukjizat yang terjadi pada seorang pemuda yang berani menantang seluruh kerajaan sendirian, seorang yang menghancurkan patung-patung yang disembah oleh seluruh kaumnya dengan tangannya sendiri, seorang yang rela meninggalkan keluarga dan negerinya demi kebenaran. Hari ini, kita akan mengungkap kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah atau kekasih Allah, seorang bapa para nabi yang kisahnya penuh dengan keberanian, pengorbanan, dan mukjizat yang akan membuat Anda terkagum-kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan para nabi dan pelajaran berharga dari Al-Quran dan As-Sunnah. Percayalah, kisah hari ini akan mengubah cara Anda melihat ujian dan cobaan dalam hidup. Kisah Nabi Ibrahim dimulai di sebuah negeri bernama Babel di Irak kuno, di bawah pemerintahan seorang raja yang zalim bernama Namrus. Ini adalah zaman di mana kegelapan syirik atau penyembahan berhala menutupi seluruh dunia. Manusia menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Mereka menyembah bintang-bintang, bulan, matahari, dan bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrus adalah salah satu penguasa yang paling sombong dalam sejarah manusia. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Di tengah kegelapan inilah Ibrahim dilahirkan. Ayahnya bernama Azar, seorang pemahat patung yang terkenal dan sangat dihormati dalam masyarakat. Azar bukan hanya membuat patung-patung untuk hiasan, tetapi dia membuat patung-patung yang kemudian disembah oleh masyarakat sebagai tuhan-tuhan mereka. Bayangkan, seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga pembuat berhala, dikelilingi oleh patung-patung sejak kecil, melihat ayahnya sendiri dan seluruh masyarakat sujud kepada benda-benda mati. Namun, Allah memberikan kepada Ibrahim sesuatu yang sangat istimewa, yaitu fitrah yang murni dan akal yang cemerlang. Sejak kecil, Ibrahim sudah merasakan ada yang tidak benar dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Bagaimana mungkin manusia yang menciptakan patung dengan tangannya sendiri kemudian menyembah patung itu? Bagaimana mungkin benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat bisa disebut sebagai Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkecamuk di dalam pikiran Ibrahim muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim mulai mencari Tuhannya yang sebenarnya. Suatu malam, Ibrahim melihat sebuah bintang yang bersinar terang di langit. Dengan kecerdasan yang Allah berikan, Ibrahim berkata, "Ini adalah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu tenggelam dan menghilang, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit dengan cahayanya yang terang, Ibrahim berkata, "Ini adalah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu juga tenggelam, Ibrahim semakin yakin bahwa itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Lalu ketika pagi tiba dan matahari terbit dengan cahayanya yang menerangi seluruh dunia, Ibrahim berkata, "Ini adalah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tetapi ketika matahari juga tenggelam, Ibrahim akhirnya sampai pada kesimpulan yang pasti. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh keikhlasan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Inilah momen penting di mana Ibrahim menemukan kebenaran melalui pencariannya sendiri, melalui perenungannya terhadap alam semesta. Dia menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Zat yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan seluruh alam semesta, bukan ciptaan itu sendiri. Allah kemudian mengangkat Ibrahim sebagai nabi dan rasul, memberikan kepadanya wahyu dan petunjuk. Setelah menemukan kebenaran, Ibrahim tidak hanya diam. Dia adalah seorang pemuda yang berani dan penuh semangat untuk menyebarkan kebenaran. Tugas pertamanya adalah berdakwah kepada orang yang paling dekat dengannya,
yaitu ayahnya sendiri. Bayangkan betapa beratnya tugas ini, mengajak ayah sendiri untuk meninggalkan profesi dan kepercayaan yang sudah mengakar selama bertahun-tahun. Ibrahim mendekati ayahnya dengan penuh kelembutan dan hormat. Dia berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat melepaskanmu dari sesuatu apapun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah Saitan, sesungguhnya Saitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi teman bagi Saitan." Perhatikan bagaimana Ibrahim berbicara dengan ayahnya. Dia menggunakan kata "wahai ayahku" berulang kali, menunjukkan rasa hormat dan kasih sayangnya. Dia tidak menghina atau mencaci ayahnya, tetapi mengajak dengan hikmah dan kelembutan. Namun sayangnya, Azar tidak menerima dakwah anaknya. Sebaliknya, dia marah dan mengancam Ibrahim. Azar berkata, "Apakah kamu benci kepada Tuhan Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Meskipun ditolak dan diancam oleh ayahnya sendiri, Ibrahim tidak membalas dengan kekerasan atau kata-kata kasar. Dia menjawab dengan penuh kesabaran, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Inilah akhlak seorang nabi. Meskipun ditolak dan diancam, dia tetap mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Setelah dakwahnya kepada ayahnya tidak berhasil, Ibrahim kemudian mulai berdakwah kepada masyarakat luas. Dia mulai mempertanyakan secara terbuka praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Ibrahim bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab, "Kami menyembah patung-patung dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Ibrahim bertanya lagi, "Apakah patung-patung itu mendengar ketika kalian berdoa, atau memberikan manfaat atau mudarat kepada kalian?" Mereka tidak bisa menjawab dengan logika, karena memang tidak ada logika dalam penyembahan berhala. Akhirnya mereka hanya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Inilah jawaban yang paling lemah. Mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang tanpa berpikir. Ibrahim kemudian berkata, "Maka apakah kalian memperhatikan apa yang selama ini kalian sembah, kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu? Sesungguhnya semua itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjukiku, dan Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikanku kemudian menghidupkanku kembali, dan yang aku sangat mengharapkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Dakwah Ibrahim yang terang-terangan ini mulai membuat geram para pemuka kaum dan pendeta-pendeta berhala. Mereka melihat Ibrahim sebagai ancaman terhadap agama dan tradisi mereka, bahkan terhadap kekuasaan politik mereka. Tetapi Ibrahim tidak gentar. Dia terus menyampaikan kebenaran dengan tegas dan jelas. Kemudian datanglah momen yang paling dramatis dalam kehidupan Ibrahim muda. Suatu hari, ada perayaan besar di luar kota dan seluruh penduduk pergi meninggalkan kota untuk merayakannya. Mereka mengajak Ibrahim, tetapi Ibrahim menolak dengan alasan dia sakit. Sebenarnya, Ibrahim sudah merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ketika kota menjadi sepi karena semua orang pergi ke perayaan, Ibrahim pergi ke kuil besar tempat patung-patung berhala berada. Di sana terdapat puluhan bahkan ratusan patung dalam berbagai ukuran. Di depan patung-patung itu, masyarakat sudah meletakkan persembahan berupa makanan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim melihat pemandangan ini dan berkata dengan nada mengejek, "Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak berbicara?" Kemudian dengan penuh keberanian, Ibrahim mengambil kapak dan mulai menghancurkan semua patung-patung itu satu persatu. Dia menghancurkan patung-patung kecil, patung-patung menengah, hingga hanya tersisa satu patung terbesar.
Ibrahim sengaja tidak menghancurkan patung terbesar itu, dan dia menggantungkan kapak di leher patung tersebut. Ini adalah bagian dari rencana cerdas Ibrahim untuk memberikan pelajaran kepada kaumnya. Ketika orang-orang kembali dari perayaan dan mendatangi kuil, mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Semua patung yang mereka sembah hancur berkeping-keping, kecuali patung terbesar yang masih berdiri dengan kapak tergantung di lehernya. Mereka berteriak histeris, "Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Ini adalah kejahatan yang sangat besar." Ada orang yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang sering mencela patung-patung kami." Maka mereka segera mencari Ibrahim dan membawanya ke hadapan seluruh masyarakat untuk diadili. Ini adalah pengadilan publik yang disaksikan oleh ribuan orang. Para pemuka kaum bertanya dengan marah, "Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Inilah momen yang Ibrahim tunggu-tunggu. Dengan ketenangan yang luar biasa, Ibrahim menjawab, "Bahkan patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka bisa berbicara." Jawaban ini membuat semua orang tersentak. Mereka mulai menyadari kejanggalan dari apa yang mereka percayai selama ini. Jika patung-patung itu benar-benar Tuhan, kenapa mereka tidak bisa membela diri? Kenapa mereka tidak bisa berbicara untuk membela diri? Untuk sesaat, mereka menyadari kebodohan mereka. Mereka berkata dalam hati mereka sendiri, "Memang kamulah yang sebenarnya orang-orang yang zalim." Tetapi kesombongan dan ego mereka tidak membiarkan mereka mengakui kebenaran. Sebaliknya, mereka berkata kepada Ibrahim, "Kamu tahu bahwa patung-patung ini tidak bisa berbicara." Inilah pengakuan mereka sendiri bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara. Ibrahim kemudian memberikan argumen yang sangat logis dan kuat. Dia berkata, "Apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada kamu dan tidak pula memberi mudarat? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti?" Argumen Ibrahim sangat jelas dan tidak bisa dibantah. Jika sesuatu yang disembah tidak bisa memberi manfaat atau menolak bahaya, tidak bisa mendengar doa, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa membela diri ketika dihancurkan, bagaimana mungkin itu bisa disebut Tuhan? Para pemuka kaum menyadari bahwa mereka kalah dalam perdebatan. Mereka tidak bisa menjawab argumen Ibrahim dengan logika. Maka mereka menggunakan cara yang biasa digunakan oleh orang-orang yang kalah argumen, yaitu kekerasan. Mereka berkata, "Jika kalian ingin menolong Tuhan-Tuhan kalian, maka bakarlah dia." Keputusan sudah diambil, Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai hukuman karena menghina Tuhan-Tuhan mereka. Mulai saat itu, seluruh kerajaan sibuk mempersiapkan eksekusi paling mengerikan dalam sejarah. Mereka membangun api yang sangat besar, api yang tidak pernah ada sebelumnya. Selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, mereka mengumpulkan kayu dari seluruh penjuru negeri. Mereka membuat tungku pembakaran yang sangat besar dan dalam. Api itu begitu besar dan panasnya luar biasa sampai burung-burung yang terbang di atasnya terbakar dan jatuh. Ketakutan mulai menyebar bahkan di kalangan para algojo. Bagaimana mereka akan melemparkan Ibrahim ke dalam api jika mereka sendiri tidak bisa mendekatinya karena panasnya? Maka mereka membuat ketapel atau manjanik yang sangat besar untuk melempar Ibrahim dari jarak jauh ke tengah-tengah api. Mereka mengikat Ibrahim dengan tali dan rantai, lalu memasukkannya ke dalam ketapel. Bayangkan momen itu, seorang pemuda yang sendirian, tidak memiliki tentara, tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi, berhadapan dengan seluruh kerajaan yang ingin membunuhnya. Ibrahim diikat dengan tali, siap dilempar ke dalam api yang berkobar. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Tetapi tahukah Anda apa yang Ibrahim rasakan pada saat itu? Dia tidak takut. Dia tidak meminta ampun kepada orang-orang yang akan membakarnya. Dia tidak menawar atau berkompromi dengan keimanannya. Menurut riwayat, ketika Ibrahim berada di ketapel siap dilempar, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadanya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu memerlukan bantuan?" Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, "Dari kamu tidak, tetapi dari Allah ya." Jibril berkata, "Kalau begitu mintalah kepada Allah."
Ibrahim berkata, "Pengetahuan Allah tentang keadaanku cukup bagiku daripada aku meminta." Inilah tingkat keimanan yang luar biasa. Ibrahim sangat yakin bahwa Allah mengetahui keadaannya dan pasti akan menolongnya, sehingga dia tidak perlu lagi meminta. Kemudian mereka melepaskan ketapel dan Ibrahim terlempar ke udara menuju ke tengah-tengah api yang berkobar. Pada saat Ibrahim melayang di udara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api dengan firman-Nya, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Perintah Allah ini mengubah sifat alami api. Api yang seharusnya membakar dan menghancurkan, berubah menjadi dingin dan keselamatan khusus untuk Ibrahim. Ibrahim masuk ke dalam api yang berkobar itu, tetapi api tidak membakarnya sama sekali. Bahkan menurut beberapa riwayat, api itu menjadi seperti taman yang sejuk dan nyaman bagi Ibrahim. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam api karena besarnya kobaran api. Mereka yakin bahwa Ibrahim pasti sudah terbakar menjadi abu. Mereka menunggu sampai api padam, yang membutuhkan waktu cukup lama karena besarnya api itu. Ketika api akhirnya mulai padam dan mereka bisa melihat ke dalam tungku pembakaran, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka terkejut luar biasa. Ibrahim duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, bahkan tali yang mengikatnya terbakar dan terlepas tetapi pakaiannya tidak terbakar sama sekali. Bahkan bau asap tidak menempel pada Ibrahim. Ini adalah mukjizat yang sangat nyata dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Para pemuka kaum menjadi sangat marah dan frustasi. Mereka berkata, "Kalian telah gagal menolong Tuhan kalian." Tetapi kegagalan mereka bukan hanya dalam membakar Ibrahim, tetapi juga dalam menyembunyikan kebenaran. Mukjizat ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Allah yang Ibrahim sembah adalah Tuhan yang sebenarnya, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu termasuk mengubah sifat api. Meskipun ada mukjizat yang sangat jelas ini, mayoritas kaum Ibrahim tetap tidak beriman. Hanya segelintir orang yang beriman kepada Ibrahim, di antaranya adalah Lut yang kemudian juga diangkat menjadi nabi, dan Sarah yang kemudian menjadi istri Ibrahim. Ini adalah sunatullah atau hukum Allah, bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh mayoritas, terutama ketika kebenaran itu bertentangan dengan tradisi, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan politik. Setelah peristiwa pembakaran ini, Ibrahim masih tinggal di negerinya untuk beberapa waktu, tetapi tekanan dan ancaman dari kaumnya terus berlanjut. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk berhijrah meninggalkan negerinya. Ibrahim keluar dari Babel bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Mereka berjalan menuju Syam, wilayah yang sekarang meliputi Palestina, Yordania, dan Suriah. Perjalanan hijrah ini penuh dengan tantangan. Ibrahim meninggalkan rumah, harta, dan tanah kelahirannya demi mempertahankan keimanannya. Dia pergi tanpa tahu pasti kemana dia akan pergi dan apa yang akan terjadi padanya. Tetapi dia yakin bahwa Allah akan menunjukkan jalannya. Inilah keimanan yang sejati. Berserah diri total kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Dalam perjalanan hijrahnya, Ibrahim melewati Mesir. Saat itu Mesir dikuasai oleh seorang Fir'aun atau raja yang zalim dan suka berbuat sewenang-wenang. Ketika para pengawal Fir'aun melihat Sarah, istri Ibrahim, yang sangat cantik, mereka melaporkan hal ini kepada Fir'aun. Fir'aun yang terkenal suka merampas wanita cantik untuk dijadikan budak atau selirnya, memerintahkan agar Sarah dibawa kepadanya. Ibrahim sangat khawatir tentang keselamatan istrinya. Dia berkata kepada Sarah, "Sesungguhnya di atas bumi ini tidak ada orang mukmin kecuali aku dan kamu, dan sesungguhnya raja ini jika tahu bahwa kamu istriku, dia akan mengambilmu dariku. Maka jika dia bertanya, katakan bahwa kamu adalah saudaraku." Ibrahim mengatakan ini bukan untuk berdusta, tetapi untuk melindungi Sarah, karena dalam istilah agama, semua orang mukmin adalah saudara. Sarah dibawa menghadap Fir'aun. Ketika Fir'aun hendak mendekati dan menyentuh Sarah dengan niat yang jahat, tiba-tiba tangannya kaku dan tidak bisa bergerak.
Fir'aun ketakutan dan meminta Sarah untuk berdoa agar tangannya sembuh, dan dia berjanji tidak akan menyentuhnya. Sarah berdoa dan tangan Fir'aun sembuh. Tetapi ketika Fir'aun kembali mencoba mendekati Sarah, lagi-lagi tangannya kaku. Hal ini terjadi beberapa kali sampai akhirnya Fir'aun menyadari bahwa Sarah adalah wanita yang dilindungi oleh Tuhan yang sangat berkuasa. Fir'aun akhirnya menyerah dan berkata kepada para pengawalnya, "Kalian tidak membawa seorang manusia kepadaku, tetapi kalian membawa seorang syaitan. Keluarkan dia dari hadapanku dan berikan kepadanya hadiah." Maka Fir'aun memberikan kepada Sarah seorang budak wanita bernama Hajar sebagai hadiah dan permintaan maaf. Sarah kemudian kembali kepada Ibrahim dengan selamat dan membawa Hajar bersamanya. Ibrahim kemudian menetap di wilayah Palestina dan terus berdakwah kepada penduduk setempat. Meskipun dia sudah tua dan istrinya Sarah juga sudah tua dan mandul, Ibrahim terus berharap dan berdoa agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Sarah melihat kerinduan Ibrahim untuk memiliki anak, maka dia menawarkan agar Ibrahim menikahi Hajar, budak wanita yang diberikan oleh Fir'aun. Ibrahim menerima tawaran ini, dan dari pernikahan dengan Hajar, Allah menganugerahi Ibrahim seorang putra yang diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail membawa kebahagiaan yang sangat besar bagi Ibrahim. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya Allah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Ibrahim sangat mencintai Ismail dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun, Allah memiliki rencana besar untuk Ibrahim dan Ismail yang akan menjadi ujian keimanan yang sangat berat. Suatu hari, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah yang tandus dan gersang di Arab, yaitu lembah Makkah yang saat itu belum ada penghuni dan tidak ada air atau tumbuhan sama sekali. Perintah ini sangat berat bagi Ibrahim, tetapi dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dalam perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan dari Palestina ke Makkah. Ketika mereka sampai di lembah Makkah, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di sana dengan hanya sedikit bekal berupa air dan kurma. Hajar melihat Ibrahim berbalik untuk pergi meninggalkan mereka di tempat yang tandus itu. Dia berlari mengejar Ibrahim sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu meninggalkan kami di lembah yang tidak ada tumbuhan dan tidak ada air ini?" Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan. Hajar bertanya lagi dan lagi, tetapi Ibrahim tetap tidak menjawab karena perasaannya yang sangat berat. Akhirnya Hajar bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Ibrahim mengangguk dan menjawab, "Iya." Mendengar jawaban ini, Hajar dengan penuh ketegaran berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Inilah keimanan sejati seorang wanita yang luar biasa. Ibrahim terus berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Ketika dia sudah cukup jauh dan berada di sebuah bukit sehingga mereka tidak bisa melihatnya, Ibrahim berhenti dan mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat mengharukan. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Ibrahim kembali ke Palestina dengan hati yang berat meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus. Sementara itu, Hajar mulai menghadapi tantangan hidup yang sangat berat. Bekal air dan kurma yang dibawa Ibrahim mulai habis. Ismail yang masih bayi mulai menangis kehausan. Hajar yang sudah sangat haus juga mulai panik mencari air. Hajar mulai berlari naik ke Bukit Safa untuk melihat apakah ada orang atau air di sekitar lembah itu, tetapi dia tidak melihat apapun. Kemudian dia turun dan berlari ke Bukit Marwah, tetapi juga tidak menemukan apapun. Dia terus berlari bola-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan penuh harapan untuk menemukan air atau bantuan. Ini adalah usaha maksimal seorang ibu untuk menyelamatkan anaknya. Ketika Hajar kembali ke tempat Ismail setelah putaran ke-7, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di samping Ismail,
muncul air yang memancar dari tanah. Ternyata, ketika Ismail yang kehausan menendang-nendangkan kakinya ke tanah, atau menurut riwayat lain malaikat Jibril menyentuh tanah dengan sayap atau tumitnya, keluarlah mata air yang sangat deras. Hajar segera mendekati air itu dan mulai membuat tanggul dengan tangannya sambil berkata Zam-Zam yang berarti berhenti-berhenti, karena takut airnya akan mengalir habis. Dari sinilah nama sumur Zam-Zam berasal. Air Zam-Zam ini adalah mukjizat dari Allah dan menjadi awal kehidupan di lembah Makkah. Dengan adanya air, lembah yang tandus ini mulai dikunjungi oleh berbagai burung dan binatang. Kemudian datanglah sebuah kafilah dari suku Jurhum yang sedang dalam perjalanan. Mereka melihat burung-burung beterbangan di atas lembah Makkah, tanda bahwa ada air di sana. Mereka mendekati tempat itu dan menemukan Hajar dan Ismail dengan sumber air yang melimpah. Suku Jurhum meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di dekat air itu. Hajar mengizinkan dengan syarat bahwa air itu tetap milik mereka. Maka mulailah berdirinya pemukiman pertama di Makkah di sekitar sumur Zam-Zam. Ismail tumbuh besar di tengah-tengah suku Jurhum dan belajar bahasa Arab dari mereka. Ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menjadikan Ismail sebagai bapak bangsa Arab. Sementara itu, Ibrahim yang berada di Palestina selalu teringat kepada Hajar dan Ismail. Allah mengizinkan Ibrahim untuk mengunjungi mereka sesekali. Dalam salah satu kunjungannya ketika Ismail sudah menginjak remaja, Ibrahim mendapat perintah dari Allah yang sangat berat, sebuah ujian yang mungkin merupakan ujian terberat bagi seorang ayah. Allah memerintahkan Ibrahim dalam mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini bukan mimpi biasa, tetapi mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah yang harus dilaksanakan. Bayangkan perasaan Ibrahim, setelah bertahun-tahun menanti anak, setelah berpisah dengan anaknya di tempat yang tandus, sekarang ketika anaknya sudah tumbuh menjadi remaja yang baik dan saleh, dia diperintahkan untuk menyembelihnya. Ibrahim adalah manusia yang memiliki perasaan ayah yang sangat mencintai anaknya, tetapi dia juga adalah kekasih Allah yang selalu taat kepada perintahnya. Ibrahim menghadapi dilema yang sangat berat, tetapi keimanannya kepada Allah lebih besar dari segala-galanya. Mimpi itu datang kepada Ibrahim 3 malam berturut-turut untuk memastikan bahwa ini benar-benar perintah dari Allah, bukan bisikan syaitan. Setelah yakin bahwa ini adalah perintah Allah, Ibrahim memutuskan untuk melaksanakannya. Tetapi dia tidak langsung melakukannya tanpa memberitahu Ismail. Ibrahim adalah ayah yang bijaksana dan menghormati anaknya meskipun Ismail masih remaja. Ibrahim mendekati Ismail dan menceritakan tentang mimpinya. Dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Perhatikan bagaimana Ibrahim tidak memaksakan kehendaknya, tetapi mengajak Ismail untuk berpikir dan memberikan pendapat. Ini adalah pendidikan yang luar biasa, mengajarkan anak untuk berpikir dan membuat keputusan penting dalam hidup. Jawaban Ismail menunjukkan betapa mulianya akhlak dan keimanannya. Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, seorang remaja yang rela untuk disembelih demi melaksanakan perintah Allah. Ini bukan hanya menunjukkan keimanan Ismail kepada Allah, tetapi juga kepercayaannya yang sangat besar kepada ayahnya, bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada ayahnya pasti mengandung kebaikan. Setelah mendapat persetujuan dari Ismail, Ibrahim dan Ismail pergi ke Mina, sebuah tempat di dekat Makkah. Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, iblis datang kepada Ibrahim untuk menggodanya agar tidak melaksanakan perintah Allah. Iblis datang dalam berbagai bentuk, mencoba meyakinkan Ibrahim bahwa perintah itu tidak masuk akal, bahwa tidak mungkin Allah memerintahkan seorang ayah untuk menyembelih anaknya sendiri. Tetapi Ibrahim mengenali bahwa itu adalah godaan iblis. Dia mengambil batu dan melempar iblis tersebut sebanyak 7 kali untuk mengusirnya. Iblis tidak menyerah. Dia datang lagi untuk kedua kalinya dengan godaan yang berbeda, dan lagi-lagi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu. Iblis datang untuk ketiga kalinya,
dan lagi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu. Akhirnya iblis menyerah dan pergi. Peristiwa pelemparan iblis ini kemudian diabadikan dalam ibadah haji sebagai ritual jumrah, di mana jamaah haji melempar jumrah akobah, wusta, dan ula sebagai simbol perlawanan terhadap godaan syaitan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam melaksanakan perintah Allah, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai godaan dan hambatan dari syaitan yang harus kita lawan dengan teguh. Ketika Ibrahim dan Ismail sampai di tempat yang ditentukan, mereka berdua sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Allah menggambarkan momen ini dalam Al-Quran. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis atau dahinya. Ini adalah momen yang sangat mengharukan. Seorang ayah membaringkan anaknya dalam posisi untuk disembelih, dan sang anak dengan penuh kerelaan berbaring menunggu pisau ayahnya. Ibrahim mengambil pisau dan mulai menyayat leher Ismail. Tetapi ajaib, pisau yang tajam itu tidak melukai leher Ismail sama sekali. Allah yang Maha Kuasa membuat pisau itu tidak bisa memotong. Ibrahim mencoba berkali-kali tetapi hasilnya sama. Pisau itu tidak bisa melukai Ismail. Pada saat itulah turunlah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba besar yang gemuk dari surga sebagai pengganti Ismail. Allah berfirman kepadanya, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah tidak benar-benar menghendaki agar Ibrahim menyembelih Ismail, tetapi Allah ingin menguji keimanan dan ketaatan keduanya. Dan mereka berdua telah lulus ujian itu dengan sempurna. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah sebagai ibadah yang akan dilakukan oleh umat Islam hingga hari kiamat, yaitu penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia menyembelih hewan kurban sebagai pengingat akan ketaatan Ibrahim dan Ismail kepada Allah, dan sebagai simbol kesediaan kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi Allah. Ujian demi ujian telah dilalui oleh Ibrahim dengan penuh ketegaran. Setelah peristiwa penyembelihan Ismail, Allah memberikan perintah baru kepada Ibrahim yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun sebuah bangunan di Makkah yang akan menjadi kiblat dan pusat ibadah umat manusia, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Ibrahim dan Ismail bekerja sama membangun Ka'bah dengan tangan mereka sendiri. Mereka mengangkat batu-batu besar dan menyusunnya menjadi bangunan yang berbentuk kubus. Ada sebuah batu yang sangat istimewa yang Allah turunkan dari surga untuk dijadikan bagian dari Ka'bah, yaitu Hajar Aswad atau batu hitam. Batu ini pada awalnya berwarna putih bersih, tetapi berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi dan Ibrahim sudah tidak bisa menjangkaunya lagi, Allah menyediakan sebuah batu khusus yang bisa dinaiki oleh Ibrahim untuk terus membangun. Batu ini disebut makam Ibrahim atau tempat berdiri Ibrahim. Bekas telapak kaki Ibrahim yang melesak ke dalam batu itu masih bisa dilihat hingga sekarang dan menjadi salah satu tempat yang dimuliakan dalam ibadah haji. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengumandangkan seruan haji kepada seluruh manusia. Allah berfirman, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menyerukan kepada manusia sedangkan suaraku tidak akan sampai kepada mereka?"
Allah berfirman, tugasmu hanya menyeru, dan tugasku untuk menyampaikannya kepada mereka. Maka Ibrahim naik ke tempat yang tinggi atau menurut riwayat lain naik ke atas gunung Abu Kubais. Dan dia berseru dengan suara yang lantang, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kalian untuk berhaji ke Baitullah, maka berhajilah. Suara Ibrahim itu didengarkan oleh setiap jiwa yang ada di sulbi ayah mereka dan di rahim ibu mereka hingga hari kiamat. Setiap jiwa yang ditakdirkan untuk berhaji menjawab seruan itu dengan berkata, Labaik Allahumma labaik, yang artinya kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Inilah sebabnya mengapa hingga sekarang, umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang berhaji ke Makkah memenuhi seruan Ibrahim yang disampaikan ribuan tahun yang lalu. Setiap orang yang berhaji sebenarnya adalah orang yang jiwanya menjawab seruan Ibrahim sejak zaman azali. Ini adalah mukjizat dan rahmat Allah yang sangat besar, bahwa sebuah bangunan yang dibangun di tengah gurun pasir yang tandus menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia, dan menjadi kiblat lebih dari 2 miliar umat Islam. Setelah membangun Ka'bah, Ibrahim kembali ke Palestina untuk melanjutkan dakwahnya di sana. Kehidupan Ibrahim terus berlanjut dengan berbagai peristiwa penting. Suatu hari, datanglah beberapa malaikat dalam bentuk manusia tampan mengunjungi Ibrahim. Ibrahim yang terkenal sangat ramah kepada tamu, segera menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Dia menyembelih anak sapi yang gemuk dan memasaknya dengan cepat, kemudian dihidangkan kepada para tamu. Tetapi Ibrahim merasa aneh karena para tamu itu tidak menyentuh makanan sama sekali. Tangan mereka tidak mendekat kepada makanan. Ibrahim mulai merasa takut dan curiga dengan para tamu yang tidak biasa ini. Melihat kekhawatiran Ibrahim, para malaikat itu kemudian memberitahukan identitas mereka yang sebenarnya. Mereka berkata, jangan takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut untuk mengazab mereka karena kemaksiatan mereka yang sangat keji. Para malaikat juga membawa kabar gembira untuk Ibrahim dan Sarah. Mereka berkata, kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang berilmu, yaitu Ishak. Sarah yang saat itu sudah sangat tua, sekitar 90 tahun, dan sudah menopause, mendengar kabar itu dan tidak percaya. Dia keluar sambil menepuk wajahnya dan berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul, dan suamiku ini sudah tua pula, apakah aku akan melahirkan anak? Ini benar-benar suatu hal yang sangat aneh. Para malaikat menjawab, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan atas kamu, hai ahli rumah. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Maka terciptalah mukjizat lain dalam kehidupan Ibrahim. Sarah yang sudah tua dan mandul, hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dan Allah memberikan kabar gembira bahwa dari Ishak akan lahir cucu Ibrahim yang bernama Yakub. Inilah karunia Allah yang sangat besar bagi Ibrahim. Di usia tuanya, dia dikaruniai 2 orang putra dari 2 istri yang berbeda. Ismail yang lahir dari Hajar menjadi bapak bangsa Arab, dan Ishak yang lahir dari Sarah menjadi bapak bangsa Bani Israel. Dari Ismail akan lahir keturunan yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Dan dari Ishak melalui Yakub akan lahir banyak nabi termasuk Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Kehidupan Ibrahim terus berjalan dengan penuh berkah. Dia terus berdakwah kepada manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Dia mendirikan berbagai tempat ibadah dan menyebarkan agama tauhid. Ibrahim dikenal sangat dermawan, ramah kepada tamu, dan selalu membuka pintunya untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan. Rumah Ibrahim tidak pernah sepi dari tamu, dan dia selalu menyiapkan makanan untuk mereka. Dalam kehidupan Ibrahim, ada satu kisah pertemuannya dengan Raja Namrus yang perlu kita bahas karena menunjukkan bagaimana Ibrahim berargumentasi membela kebenaran. Suatu hari, Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrus yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrus berkata kepada Ibrahim, aku adalah Tuhan karena aku bisa menghidupkan dan mematikan.
Untuk membuktikan klaimnya, Namrus memerintahkan agar 2 orang tahanan dibawa ke hadapannya. Dia membebaskan 1 orang dan memerintahkan eksekusi untuk orang lainnya. Kemudian dia berkata, "Lihat, aku bisa menghidupkan dengan membebaskan orang ini, dan aku bisa mematikan dengan membunuh orang itu." Ibrahim yang memiliki kecerdasan luar biasa langsung memberikan argumen yang membuat Namrus tidak bisa menjawab. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Argumen ini sangat cerdas karena menggeser perdebatan dari sesuatu yang bisa dimanipulasi oleh manusia, yaitu membebaskan atau membunuh tahanan, kepada sesuatu yang sama sekali di luar kemampuan manusia, yaitu mengubah arah terbit matahari. Namrus terdiam dan tidak bisa menjawab. Dia kalah dalam perdebatan. Al-Quran mengatakan, "Maka bingunglah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Inilah kehebatan Ibrahim dalam berargumentasi. Dia tidak hanya mengandalkan emosi atau kekuatan fisik, tetapi menggunakan logika dan akal yang sehat untuk membuktikan kebenaran. Selain peristiwa-peristiwa besar yang sudah kita ceritakan, ada banyak pelajaran hidup dari Ibrahim yang sangat penting untuk kita pelajari. Ibrahim adalah sosok yang sangat lemah lembut dan penyantun. Meskipun dia sangat tegas dalam masalah akidah dan tauhid, tetapi dalam urusan muamalah atau pergaulan sehari-hari, dia sangat lembut dan pengampun. Al-Quran menggambarkan Ibrahim sebagai awahun halim, yang artinya sangat lembut hatinya dan sangat penyantun. Ibrahim juga dikenal sebagai orang yang sangat suka berdoa. Hampir di setiap peristiwa penting dalam hidupnya, Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Doa-doanya sangat indah dan penuh makna. Ketika dia meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, dia berdoa. Ketika dia membangun Ka'bah, dia berdoa. Ketika dia meminta keturunan, dia berdoa. Bahkan untuk kedua orang tuanya yang masih musyrik, Ibrahim tetap mendoakan mereka hingga Allah memberitahukan kepadanya bahwa orang tuanya adalah musuh Allah yang tidak layak untuk didoakan. Salah satu doa Ibrahim yang sangat masyhur adalah doanya ketika meminta keturunan. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang-orang yang saleh." Perhatikan bahwa Ibrahim tidak hanya meminta anak, tetapi meminta anak yang saleh. Ini mengajarkan kita bahwa yang penting bukan hanya memiliki keturunan, tetapi memiliki keturunan yang saleh yang akan membawa manfaat di dunia dan akhirat. Doa Ibrahim yang lain adalah doanya untuk keturunannya hingga akhir zaman. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah ampun aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau perhitungan amal." Doa ini menunjukkan betapa Ibrahim sangat peduli tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keturunannya hingga generasi terakhir. Dan Allah mengabulkan doa Ibrahim. Hingga hari kiamat, keturunan Ibrahim akan selalu ada yang menjadi orang-orang yang mendirikan salat dan menegakkan agama Allah. Dari keturunan Ibrahim lahir para nabi dan rasul, para ulama dan orang-orang saleh yang menjadi penerang bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah keturunan Ibrahim melalui Ismail, dan dia adalah perwujudan dari doa Ibrahim. Ibrahim juga mengajarkan kita tentang pentingnya hijrah atau meninggalkan sesuatu demi Allah. Ibrahim meninggalkan negerinya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan hartanya, bahkan siap mengorbankan anaknya, semuanya demi Allah. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang boleh lebih kita cintai daripada Allah dan agamanya. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita dari Allah, maka kita harus rela meninggalkannya tidak peduli seberat apapun. Konsep tawakal atau berserah diri kepada Allah juga sangat kental dalam kehidupan Ibrahim. Ketika dia dilempar ke dalam api, dia bertawakal kepada Allah. Ketika dia meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah, dia bertawakal kepada Allah. Ketika dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail, dia bertawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tetapi berusaha semaksimal mungkin kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Ibrahim juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Dia bersabar ketika ditolak oleh ayahnya. Dia bersabar ketika ditolak oleh kaumnya. Dia bersabar ketika dilempar ke dalam api. Dia bersabar menunggu keturunan hingga usia tua. Dia bersabar ketika harus berpisah dengan istri dan anaknya. Kesabaran Ibrahim bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang aktif. Tetap terus berusaha dan berdakwah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Salah satu sifat Ibrahim yang paling menonjol adalah keberanian. Ibrahim berani menantang seluruh sistem kepercayaan yang sudah mengakar berabad-abad. Dia berani menghancurkan patung-patung yang disembah oleh seluruh kaumnya. Dia berani berhadapan dengan raja yang zalim. Dia berani membela kebenaran meskipun sendirian. Keberanian Ibrahim adalah keberanian yang didasari oleh keimanan yang kuat kepada Allah, bukan keberanian yang ceroboh atau emosional. Ibrahim juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan anak. Cara Ibrahim mendidik Ismail sangat luar biasa. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi mengajak Ismail untuk berpikir dan membuat keputusan. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim tidak langsung melakukannya, tetapi mendiskusikannya dengan Ismail. Ini mengajarkan kita untuk menghormati anak-anak kita, mengajak mereka berdialog, dan melatih mereka untuk berpikir dan membuat keputusan yang baik. Hasil pendidikan Ibrahim terhadap Ismail sangat luar biasa. Ismail tumbuh menjadi pemuda yang sangat taat kepada Allah dan kepada orang tuanya. Ketika dia diberitahu bahwa dia akan disembelih, dia tidak memberontak atau lari, tetapi dengan penuh kerelaan menerima dan bahkan mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ini adalah bukti keberhasilan pendidikan Ibrahim. Ibrahim juga mengajarkan kita tentang pentingnya syukur. Setiap kali Allah memberikan nikmat kepadanya, Ibrahim selalu bersyukur. Ketika dia diselamatkan dari api, dia bersyukur. Ketika dia dikaruniai Ismail, dia bersyukur. Ketika dia dikaruniai Ishak di usia tua, dia bersyukur. Syukur Ibrahim bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan, yaitu dengan terus beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada manusia. Kehidupan Ibrahim juga mengajarkan kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan orang beriman. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan dihadapinya. Ibrahim menghadapi ujian demi ujian yang sangat berat, mulai dari ditolak oleh keluarga dan kaum, dilempar ke dalam api, harus meninggalkan istri dan anak di tempat yang tandus, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan berbagai ujian lainnya. Tetapi setiap ujian yang dihadapi Ibrahim selalu ada hikmah dan kebaikan di baliknya. Ujian api membuktikan kepada semua orang bahwa Allah yang Ibrahim sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ujian meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah menghasilkan munculnya sumur Zam-Zam dan berdirinya kota Makkah yang menjadi pusat ibadah umat Islam hingga akhir zaman. Ujian menyembelih Ismail menghasilkan ibadah kurban yang dilakukan oleh jutaan umat Islam setiap tahun. Ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa ketika menghadapi ujian dan cobaan. Setiap ujian pasti ada hikmahnya, meskipun kita mungkin tidak langsung melihatnya. Kita harus bersabar dan tetap berpegang teguh pada keimanan kita, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan kebaikan yang tidak kita duga. Ibrahim hidup selama 175 tahun menurut riwayat yang kuat. Sepanjang hidupnya yang panjang itu, dia tidak pernah berhenti berdakwah dan beribadah kepada Allah. Di akhir hayatnya, Ibrahim masih tetap kuat keimanannya dan tetap menyeru manusia kepada kebenaran. Ketika ajal menjemputnya, Ibrahim wafat dalam keadaan sebagai kekasih Allah, sebagai bapa para nabi, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jenazah Ibrahim dimakamkan di kota Hebron di Palestina, di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Mahpelah. Di tempat yang sama juga dimakamkan istrinya Sarah, anaknya Ishak, cucunya Yakub, dan istri-istri mereka. Tempat ini hingga sekarang menjadi tempat yang dimuliakan oleh ketiga agama samawi yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, karena semuanya mengakui Ibrahim sebagai bapak mereka.
Warisan Ibrahim sangat besar dan abadi. Secara fisik, dia meninggalkan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Dia meninggalkan sumur Zam-Zam yang airnya mengalir hingga sekarang dan diminum oleh jutaan jamaah haji setiap tahun. Dia meninggalkan ritual-ritual haji yang dilakukan oleh jutaan umat Islam setiap tahun. Tetapi yang paling besar adalah warisan spiritual dan akidah yang ditinggalkannya. Ibrahim adalah bapak agama Tauhid, agama yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Agama Ibrahim adalah agama yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul setelahnya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam untuk mengikuti agama Ibrahim. Allah berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik." Dalam setiap salat, umat Islam membaca sholawat Ibrahim, mendoakan Ibrahim dan keluarganya. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Ibrahim di sisi Allah dan di kalangan umat Islam. Allah menyebutkan nama Ibrahim dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Lebih banyak dari nama nabi-nabi lainnya kecuali Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Allah juga memuji Ibrahim dengan berbagai pujian yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Allah menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Ini adalah gelar yang sangat istimewa yang hanya diberikan kepada Ibrahim di antara semua makhluk Allah. Allah juga menyebut Ibrahim sebagai imam atau pemimpin bagi seluruh manusia. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Allah juga memuji Ibrahim sebagai orang yang selalu memenuhi janji. Allah berfirman, "Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan atau memenuhi janji-janjinya." Ibrahim juga dipuji sebagai orang yang hanif, yaitu orang yang lurus dan cenderung kepada kebenaran, menjauhi kebatilan. Allah juga memuji Ibrahim sebagai orang yang syakir atau banyak bersyukur. Dan masih banyak lagi pujian Allah terhadap Ibrahim dalam Al-Quran. Kisah Ibrahim memberikan banyak sekali pelajaran berharga bagi kita. Pertama, pentingnya menggunakan akal dan pikiran untuk mencari kebenaran. Ibrahim tidak hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan masyarakatnya, tetapi dia berpikir dan mencari kebenaran dengan akalnya. Ini mengajarkan kita untuk tidak taklid buta kepada tradisi atau budaya jika itu bertentangan dengan kebenaran. Kedua, keberanian untuk membela kebenaran meskipun sendirian. Ibrahim sendirian berhadapan dengan seluruh masyarakat, bahkan ayahnya sendiri menentangnya. Tetapi Ibrahim tidak mundur karena dia yakin bahwa kebenaran lebih penting daripada apapun. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut menjadi minoritas jika kita berada di pihak yang benar. Ketiga, pentingnya tawakal dan berserah diri kepada Allah. Dalam setiap ujian yang dihadapinya, Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu cemas atau stres dengan masalah-masalah hidup, tetapi berusaha dan bertawakal kepada Allah. Keempat, pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Ibrahim tidak mengeluh atau putus asa ketika menghadapi berbagai ujian. Dia tetap sabar dan yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi masalah dan tidak mudah menyerah. Kelima, pentingnya mendahulukan Allah di atas segalanya. Ibrahim rela meninggalkan ayahnya, negerinya, hartanya, bahkan siap mengorbankan anaknya demi Allah. Ini mengajarkan kita bahwa cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada apapun atau siapapun. Keenam, pentingnya pendidikan anak dengan cara yang baik. Ibrahim tidak memaksakan kehendaknya kepada Ismail, tetapi mengajak dia berdiskusi dan membuat keputusan bersama. Ini mengajarkan kita untuk menghormati anak-anak kita dan melatih mereka untuk berpikir dan bertanggung jawab. Ketujuh, pentingnya berdoa dalam setiap keadaan. Ibrahim selalu berdoa kepada Allah dalam setiap situasi. Ini mengajarkan kita untuk selalu berhubungan dengan Allah melalui doa,
baik dalam keadaan senang maupun susah. Kedelapan, pentingnya syukur atas nikmat Allah. Ibrahim selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ini mengajarkan kita untuk tidak lupa bersyukur dan tidak mengeluh atas apa yang tidak kita miliki. Kesembilan, pentingnya hijrah atau meninggalkan lingkungan yang buruk demi kebaikan agama kita. Ibrahim meninggalkan negerinya yang penuh dengan kesyirikan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk beribadah kepada Allah. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita perlu meninggalkan lingkungan yang tidak mendukung keimanan kita. Kesepuluh, mukjizat dan pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Ibrahim diselamatkan dari api yang membakar, Hajar dan Ismail diselamatkan di padang pasir dengan munculnya air Zam-Zam, Ismail diselamatkan dari penyembelihan dengan turunnya domba pengganti. Semua ini membuktikan bahwa Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Kesebelas, pentingnya membangun tempat ibadah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dan mengajak manusia untuk berhaji. Ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap pembangunan tempat-tempat ibadah dan mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua belas, pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga meskipun mereka berbeda keyakinan. Meskipun ayah Ibrahim menolak dakwahnya dan bahkan mengancamnya, Ibrahim tetap berdoa untuk ayahnya dan berbicara dengan sopan kepadanya. Ini mengajarkan kita untuk tetap berbakti kepada orang tua meskipun mereka tidak seiman dengan kita, selama tidak menyuruh kita untuk berbuat syirik. Ketiga belas, pentingnya konsisten dalam memegang prinsip. Ibrahim tidak pernah berkompromi dalam masalah akidah dan tauhid. Dia teguh memegang prinsipnya meskipun harus menghadapi berbagai ancaman dan tekanan. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah goyah dalam memegang prinsip-prinsip agama kita. Keempat belas, pentingnya menggunakan hikmah dan cara yang baik dalam berdakwah. Ibrahim menggunakan logika, perumpamaan, dan cara-cara yang mudah dipahami dalam berdakwahnya. Dia tidak kasar atau memaksakan pendapatnya, tetapi mengajak orang untuk berpikir. Ini mengajarkan kita untuk berdakwah dengan cara yang bijaksana dan menarik. Kelima belas, pentingnya memiliki visi jangka panjang. Ibrahim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keturunannya hingga akhir zaman. Dia berdoa agar keturunannya menjadi orang-orang yang saleh dan mendirikan salat. Visi jangka panjang ini membuat perjuangan Ibrahim tidak berhenti pada zamannya, tetapi berlanjut hingga sekarang. Ke-16, pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ibrahim membangun Ka'bah bukan untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi, tetapi semata-mata karena perintah Allah. Dia melakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah dan amal perbuatan kita. Ke-17, pentingnya tidak mudah tertipu dengan kemewahan dunia. Meskipun Raja Namrus memiliki kekuasaan dan kemewahan yang luar biasa, Ibrahim tidak terpengaruh dan tetap teguh dalam kebenaran. Ini mengajarkan kita untuk tidak terpesona dengan gemerlap dunia hingga melupakan akhirat. Ke-18, pentingnya membangun peradaban yang baik. Ibrahim tidak hanya berdakwah tentang akidah, tetapi juga membangun peradaban dengan mendirikan Ka'bah yang menjadi pusat ibadah, mendirikan pemukiman di Makkah, mengajarkan berbagai ilmu kepada masyarakat. Ini mengajarkan kita bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang membangun peradaban yang baik. Ke-19, pentingnya kepemimpinan yang baik. Ibrahim adalah pemimpin yang bijaksana, adil, dan mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dia menjadi teladan dalam kepemimpinan yang baik. Ini mengajarkan kita bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ke-20, pentingnya menghadapi ketakutan dengan keimanan. Ibrahim menghadapi berbagai situasi yang menakutkan seperti dilempar ke dalam api, berhadapan dengan raja yang zalim, harus menyembelih anaknya. Tetapi keimanannya kepada Allah membuat dia tidak takut. Ini mengajarkan kita bahwa keimanan yang kuat akan mengalahkan segala ketakutan. Ke-21, pentingnya tidak sombong ketika mendapat kenikmatan atau kemenangan.
Meskipun Allah menyelamatkannya dari api dengan mukjizat yang luar biasa, Ibrahim tidak menjadi sombong. Dia tetap rendah hati dan terus beribadah kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu merendah dan tidak sombong meskipun kita mendapat kesuksesan. Ke-22, pentingnya berkorban untuk agama. Ibrahim mengorbankan banyak hal dalam hidupnya demi agama Allah. Dia mengorbankan kenyamanan, keamanan, harta, bahkan siap mengorbankan anaknya. Ini mengajarkan kita bahwa untuk menegakkan agama Allah, kita harus siap berkorban. Ke-23, pentingnya memiliki prinsip yang jelas dan tidak mudah terombang-ambing. Ibrahim memiliki prinsip yang sangat jelas, yaitu tauhid atau pengesaan Allah. Prinsip ini tidak pernah dia tinggalkan meskipun menghadapi berbagai tekanan dan godaan. Ini mengajarkan kita untuk memiliki prinsip hidup yang jelas dan teguh. Ke-24, pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Ismail yang dididik oleh Ibrahim sejak kecil tumbuh menjadi pemuda yang sangat saleh dan taat. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan karakter sejak usia dini, bukan hanya pendidikan akademik. Ke-25, pentingnya menjaga amanah. Ibrahim adalah orang yang sangat menjaga amanah. Ketika Allah memberikan amanah kepadanya untuk membangun Ka'bah, untuk mendidik anak, untuk berdakwah, dia melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kisah Ibrahim juga memberikan pelajaran tentang bagaimana Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya. Ujian bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tetapi justru karena Allah ingin meningkatkan derajat kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Seperti emas yang harus dibakar untuk menghilangkan kotorannya, manusia juga perlu diuji untuk membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas keimanannya. Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Dia diuji dengan kesepian karena ditolak oleh keluarga dan masyarakatnya. Dia diuji dengan ancaman kematian ketika dilempar ke dalam api. Dia diuji dengan harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Dia diuji dengan menunggu keturunan hingga usia tua. Dia diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Setiap ujian ini membuat Ibrahim semakin kuat keimanannya dan semakin dekat dengan Allah. Dari kisah Ibrahim, kita juga belajar bahwa tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibrahim mampu menghadapi semua ujian yang diberikan Allah kepadanya karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. Demikian juga dengan kita, setiap ujian yang kita hadapi pasti ada dalam batas kemampuan kita, dan Allah pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Kisah Ibrahim juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki teman atau sahabat yang baik. Meskipun Ibrahim sendirian di awal dakwahnya, kemudian Allah memberikan kepadanya beberapa sahabat yang beriman seperti Lut, Sarah, dan Hajar. Mereka saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi berbagai ujian. Ini mengajarkan kita untuk memilih teman yang baik yang akan mendukung keimanan kita, bukan teman yang akan menjerumuskan kita. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, kisah Ibrahim sangat relevan untuk kita renungkan. Di zaman sekarang, kita juga dikelilingi oleh berbagai bentuk kemusyrikan modern. Mungkin bukan dalam bentuk patung-patung batu, tetapi dalam bentuk pengkultusan terhadap harta, tahta, popularitas, atau apapun yang kita utamakan melebihi Allah. Kisah Ibrahim mengingatkan kita untuk selalu menjaga tauhid dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kita juga menghadapi tekanan dari masyarakat untuk mengikuti arus utama, untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Kisah Ibrahim mengajarkan kita untuk berani berbeda dan membela kebenaran meskipun kita menjadi minoritas. Kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mengikutinya, tetapi oleh wahyu dari Allah. Ujian-ujian yang kita hadapi mungkin berbeda dengan ujian Ibrahim, tetapi prinsipnya sama. Kita mungkin diuji dengan kemiskinan atau kekayaan, dengan kesehatan atau penyakit, dengan kesendirian atau kesibukan, dengan kemudahan atau kesulitan. Apapun ujian yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan kesabaran, tawakal,
dan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Perintah untuk berkorban juga masih sangat relevan. Kita mungkin tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita secara literal, tetapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan waktu, tenaga, harta, bahkan kenyamanan kita demi menegakkan agama Allah. Setiap Idul Adha, kita menyembelih hewan kurban sebagai pengingat akan pengorbanan Ibrahim dan kesediaan kita untuk berkorban demi Allah. Dakwah yang dilakukan Ibrahim juga menjadi teladan bagi kita. Di zaman media sosial dan informasi yang sangat cepat ini, kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah. Tetapi kita harus berdakwah dengan cara yang bijaksana seperti Ibrahim, menggunakan logika dan hikmah, bukan dengan cara yang kasar atau memaksakan pendapat. Pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim juga menginspirasi kita untuk peduli terhadap pembangunan masjid dan tempat-tempat ibadah. Masjid bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat Muslim, tempat untuk belajar, bersilaturahmi, dan berbagai kegiatan positif lainnya. Doa-doa Ibrahim yang dipanjatkan ribuan tahun yang lalu masih terus dikabulkan oleh Allah hingga sekarang. Keturunan Ibrahim terus menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Ka'bah yang dibangunnya terus dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amal saleh yang kita lakukan akan terus memberikan manfaat bahkan setelah kita meninggal dunia. Konsep khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberikan kepada Ibrahim juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita adalah khalifah Allah di bumi, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini sesuai dengan petunjuk Allah. Kita tidak boleh merusak alam, menindas sesama manusia, atau berbuat kezaliman. Keluarga Ibrahim juga menjadi teladan keluarga yang baik. Meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, Ibrahim tetap memperhatikan keluarganya. Dia mengunjungi Hajar dan Ismail di Makkah secara berkala. Hubungan Ibrahim dengan anak-anaknya sangat baik, penuh kasih sayang tetapi juga penuh pendidikan dan bimbingan. Ini menjadi teladan bagi kita dalam membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kesederhanaan hidup Ibrahim juga patut kita contoh. Meskipun dia adalah seorang nabi yang mulia, Ibrahim hidup dengan sangat sederhana. Dia tidak mengejar kemewahan dunia, tetapi fokus pada ibadah dan dakwah kepada Allah. Di zaman konsumerisme sekarang ini, kesederhanaan Ibrahim mengingatkan kita untuk tidak terlalu rakus terhadap harta dunia. Keramahan Ibrahim terhadap tamu juga sangat terkenal. Dia sangat senang menerima tamu dan selalu menyiapkan makanan yang terbaik untuk mereka. Bahkan ketika para malaikat datang dalam bentuk manusia, Ibrahim langsung menyembelih anak sapi yang gemuk untuk menjamu mereka. Keramahan seperti ini sudah jarang kita temui di zaman sekarang, di mana banyak orang yang enggan menerima tamu karena dianggap merepotkan. Sikap Ibrahim yang tidak pendendam juga patut kita teladani. Meskipun dia disakiti oleh kaumnya, dilempar ke dalam api, diusir dari negerinya, Ibrahim tidak pernah membalas dendam. Dia tetap mendoakan kebaikan untuk mereka dan berharap mereka mendapat hidayah. Ini mengajarkan kita untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita dan tidak menyimpan dendam. Kecintaan Ibrahim kepada ilmu juga sangat besar. Dia selalu bertanya dan mencari kebenaran. Ketika dia bertanya kepada Allah bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, Allah tidak marah tetapi justru menunjukkan kepadanya dengan membangkitkan burung yang sudah dipotong-potong. Ini mengajarkan kita untuk selalu haus akan ilmu dan tidak takut untuk bertanya. Hubungan Ibrahim dengan Allah sangat istimewa. Dia adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Hubungan ini dibangun melalui ketaatan yang sempurna, komunikasi yang intens melalui doa, dan penyerahan diri yang total. Ini menginspirasi kita untuk membangun hubungan yang dekat dengan Allah melalui ibadah, doa, dan zikir. Warisan terbesar Ibrahim adalah agama tauhid yang murni. Agama Ibrahim adalah agama yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Agama ini tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik.
Kemurnian agama Ibrahim inilah yang terus dijaga oleh para nabi setelahnya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri sangat mencintai Ibrahim dan sering menyebut dirinya sebagai pengikut agama Ibrahim. Beliau bersabda, "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibrahim di antara seluruh manusia." Beliau juga mengajarkan umatnya untuk membaca sholawat Ibrahim dalam setiap salat, yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan Ibrahim. Dalam salat tahajud, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dengan doa yang sangat indah. "Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan jadikanlah bagiku cahaya." Doa ini menunjukkan kerinduan untuk mendapat petunjuk dari Allah seperti yang didapatkan oleh Ibrahim. Kisah Ibrahim juga diceritakan dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda bahwa Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang memakai celana. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim adalah pelopor dalam banyak sunnah yang baik. Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat nanti, Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar. Azar akan meminta Ibrahim untuk memintakan syafaat kepadanya, tetapi Ibrahim akan mengatakan bahwa dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang musyrik sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini menunjukkan ketegasan Ibrahim dalam masalah akidah bahkan terhadap ayahnya sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa beliau melihat Ibrahim dalam perjalanan Isra Miraj. Beliau menggambarkan Ibrahim sebagai seorang laki-laki yang tinggi, berkulit putih, berambut keriting, dan sangat tampan. Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan mendoakan kebaikan untuk beliau dan umatnya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Ibrahim menggunakan doanya untuk berdoa agar diutus seorang rasul dari keturunannya yang akan menyempurnakan agama. Doa ini dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang menyempurnakan ajaran agama. Keterkaitan antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW sangat erat. Keduanya adalah nabi yang diutus untuk menyempurnakan agama tauhid. Keduanya menghadapi tantangan yang berat dari kaum mereka. Keduanya harus berhijrah dari tempat kelahiran mereka. Keduanya membangun tempat ibadah yang menjadi kiblat umat. Ibrahim membangun Ka'bah dan Muhammad menyempurnakannya. Keduanya adalah rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku paling mirip dengan Ibrahim di antara seluruh manusia." Kemiripan ini bukan hanya dalam fisik, tetapi lebih pada akhlak, keteguhan dalam memegang prinsip, keberanian dalam membela kebenaran, dan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ketika kita merenungkan kisah lengkap Ibrahim mulai dari kelahirannya di tengah masyarakat penyembah berhala, pencarian beliau akan kebenaran, keberanian beliau menentang seluruh sistem kepercayaan yang salah, ujian beliau dilempar ke dalam api, hijrah beliau, pengorbanan beliau meninggalkan keluarga di tempat yang tandus, ujian beliau untuk menyembelih anaknya, hingga pembangunan Ka'bah dan penyebaran agama tauhid, kita akan melihat sosok yang luar biasa sempurna sebagai hamba Allah dan sebagai manusia. Ibrahim adalah bukti nyata bahwa dengan keimanan yang kuat kepada Allah, manusia bisa menghadapi dan melewati ujian seberat apapun. Dia adalah bukti bahwa satu orang yang berpegang teguh pada kebenaran lebih berharga daripada ribuan orang yang mengikuti kebatilan. Dia adalah bukti bahwa perjuangan untuk kebenaran tidak akan sia-sia, bahkan jika hasilnya baru terlihat setelah ratusan atau ribuan tahun kemudian. Hingga hari ini, jutaan umat Islam di seluruh dunia menghadap ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim ketika mereka salat. Jutaan orang berhaji setiap tahun memenuhi seruan Ibrahim yang dikumandangkan ribuan tahun yang lalu. Jutaan orang menyembelih hewan kurban setiap Idul Adha sebagai pengingat pengorbanan Ibrahim.
Jutaan orang membaca sholawat Ibrahim dalam salat mereka setiap hari. Ini semua adalah bukti bahwa warisan Ibrahim masih hidup dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihi salam, sang Khalilullah atau kekasih Allah, bapa para nabi, teladan bagi seluruh umat manusia. Kisahnya penuh dengan pelajaran berharga tentang keimanan, keteguhan, kesabaran, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah. Kisahnya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa mukjizat bisa terjadi kapan saja kepada orang-orang yang beriman, bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan orang beriman dan pasti ada hikmahnya, dan bahwa perjuangan untuk kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Mari kita teladani akhlak mulia Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita teguh memegang tauhid seperti Ibrahim, berani membela kebenaran seperti Ibrahim, sabar menghadapi ujian seperti Ibrahim, taat kepada Allah seperti Ibrahim, berbakti kepada orang tua seperti Ibrahim, mendidik anak dengan baik seperti Ibrahim, berkorban untuk agama seperti Ibrahim, dan menjaga hubungan yang dekat dengan Allah seperti Ibrahim. Ingatlah bahwa setiap kali kita menghadap ke Ka'bah dalam salat, kita sebenarnya sedang menghadap ke arah bangunan yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail dengan tangan mereka sendiri ribuan tahun yang lalu. Setiap kali kita membaca sholawat Ibrahim, kita sedang mendoakan Ibrahim dan keluarganya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap kali kita menyembelih hewan kurban, kita sedang menghidupkan sunnah Ibrahim yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim dengan baik. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman seperti Ibrahim, kesabaran seperti Ibrahim, keberanian seperti Ibrahim, dan ketaatan seperti Ibrahim. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Ibrahim, para nabi, dan orang-orang saleh di surganya yang kekal abadi. Demikianlah saudara-saudara, kisah penuh Nabi Ibrahim dari awal hingga akhir hayatnya, dari ujian demi ujian yang beliau hadapi dengan penuh ketegaran, hingga warisan beliau yang terus hidup sampai sekarang dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk lebih teguh dalam memegang agama kita, dan untuk lebih berani dalam membela kebenaran. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari para nabi dan pelajaran-pelajaran berharga dari Al-Quran dan Sunnah. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kisah mulia ini. Dan yang paling penting, amalkan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari kisah Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.